kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Tuhan, saya mendapat sebuah janji untuk hari ini. Tuhan akan memberikan multiplikasi tak terhingga bagi orang yang percaya. Ya, kita buka ayatnya di Markus pasal 4. Oh ya, jangan lupa ada banyak pengajaran berharga yang saya sudah simpan koleksinya di YouTube kami. Anda bisa subscribe YouTube ini supaya tidak ketinggalan dengan firman-firman yang merupakan investasi ilahi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya kok yakin ya kalau hati kita itu diisi firman, kita tidak kosong. Ya, kita itu penuh roh dan kebenaran, pasti terjadi akselerasi atau percepatan di kemudian hari. Dan bukan karena hati kita serakah, tapi haus dan lapar akan kehendak Allah. Dan siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, hari ini akan dipuaskan. Ambil catatan, ya, supaya tidak hilang. Ingat episode yang lalu, waktu kita saat teduh, saya ajarkan mengingat firman. Tidak boleh pikun akan janji Tuhan. Nah, Tuhan berjanji hari ini, multiplikasi tak terhingga bagi orang yang percaya. Klaim janji itu, nggak apa-apa kok. Hati kita nggak serakah. Tapi karena kita itu anaknya, kita ahli waris, kita punya Bapa di sorga. Ya, apa yang menjadi kebutuhan Anda, bawa ke Tuhan Yesus. Bahkan keinginan Anda, diuji dulu dengan firman. Cita-cita, proyek-proyek hidupmu, taruh di kaki Tuhan Yesus. Saya percaya itu pasti akan jadi sesuatu. Perumpamaan tentang seorang penabur, multiplikasi tak terhingga, Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Anda di rumah atau di mana saja, ambil Alkitabnya, baca bersama dengan saya, Tuhan mendengarkan. 1, 2, 3. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, kita baca bersama-sama ya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dengarkan apa yang firman ajarkan dan dengarkan suara Roh Kudus secara pribadi. Yesus itu bukan hanya Tuhan, dia juga adalah guru. Dia mengajari kepada putra-putri ahli waris kerajaan sorga, murid-muridnya, suatu spiritual law, hukum rohani yang lebih tinggi daripada hukum dunia. Makanya pengajaran Tuhan Yesus itu sangat reformasi di zaman itu. Di zaman ini sangat transformasi. Jadi kalau kita ikut pengajaran Tuhan itu nggak bisa dengan kedagingan. Kita harus minta tolong Roh Kudus. Karena pengajarannya mudah untuk dimengerti, tapi juga susah bagi orang yang sok tahu. Kalau kita sok pintar karena kedagingan kita atau kepandaian, orang hikmat akan ditangkap dalam kebodohan. Tapi orang-orang yang simpel kayak kita gini, yang hanya rindu, haus dan lapar akan kebenaran, bisa mengerti perkara-perkara dan rahasia-rahasia sorgawi. Hidupnya pun mengalami mujizat. Tuhan hendak menunjukkan pada kita suatu hukum rohani yang jauh lebih tinggi. Tuhan Yesus itu guru. Pada suatu kali ayat 1, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia. Sama hari ini waktu saat teduh. Sekalipun tidak di sini dalam satu ruangan dengan saya, tapi satu hadirat Allah yang sama. Ada berapa ribu atau puluhan ribu yang sekarang juga sedang mendengarkan pengajaran Yesus melalui mulut kami. Ya, kalau setiap kali Tuhan Yesus lihat orang banyak gitu, masyigu, hatinya selalu
hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Biasanya mujizat pun terjadi. Saya ngomong gini bukan karena serakah loh ya. Saya ngomong begini karena saya mengenal kepada siapa saya percaya. Kita ikut Tuhan bukan karena mujizatnya, tapi kita mengikuti Tuhan yang tiada mustahil baginya. Ya, saya yakin sebentar lagi banyak mujizat akan terjadi juga. Karena ketika orang banyak berkumpul, hati Tuhan selalu tergerak oleh belas kasihan. Yesus naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Ayat 1b. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Yesus duduk di situ, sini. Ya kan, orang banyak di sisi yang satu. Tapi tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Tuhan Yesus selalu bisa jamah siapa saja. Waktu itu juga loh, Tuhan Yesus terpisah dengan jarak, dia ada di perahu, sedangkan murid-murid atau kalayak ramai orang banyak itu sedang berada di tepi danau. Tapi terjadilah impartasi. Jangan izinkan screen atau gadget, TV, apapun layar yang di depan Anda itu menjadi jarak antara Anda dengan Tuhan. Dengan saya bisa berjarak karena kita terpisah dengan waktu. Kalau ini nggak live nanti yang nonton, kalau yang live pun terpisah dengan jarak. Tapi sama Tuhan nggak ada pemisahan waktu maupun jarak. Kalau Anda percaya, Tuhan hadir di sana, di dalam pergumulan Anda. Tapi perhatikan pengajaran Tuhan. Tuhan berjanji sesuatu yang luar biasa. Kita lompat dulu ayat 8. Saya tunjukkan multiplikasi tak terhingganya di mana. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Oke, kalau firman itu ketemu tanah yang baik, ia akan tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya, perhatikan saudara, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kita ngambil yang minimalis saja, 30 kali ganda. Jangan yang 100 terlalu banyak. 30 kali lipat ini bukan 30% pertumbuhan. Dan juga bukan 300% loh ya. Bahkan bukan 3000%. 30 kali lipat itu seperti sesuatu angka, seperti satu angka yang diderajatkan. Ya, di kuadrat maksud saya. Tapi 30 kali lipat. Ambil angka yang paling kecil aja untuk di kuadrat. Angka 2 kuadrat, 4 kuadrat, 16. Itu baru 2 kali sudah dapat angka 16 double digit. Ketiga kali 16 kuadrat, ambil kalkulator silahkan. Baru ketiga kali. Belum tambah 27 kali lagi. Setelah 16 kuadrat itu dikuadratkan ke 4. Ke 5, ke 6, ke 7, 8. Kalkulator Anda sudah pecah. Maksud saya, Tuhan itu kuasanya tidak terbatas. Kalau Tuhan melipat gandakan, itu adalah kuasanya, bukan kekuatan manusia. Maksudnya mujizat itu nggak ada plafonnya. Tuhan kita itu tidak bisa dimasukkan dalam kotak. Itulah mujizat tak terhingga. Kalau percaya Tuhan, jangan tanggung saudara. Kalau Anda mempercayai janji Tuhan dan penggenapannya, percayalah sejauh sorga, langit pun bukanlah batasnya. Believe that God can, believe that God will, and believe that God is willing. Percayalah bahwa Tuhan bisa, percayalah bahwa Tuhan mau, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itu artinya 30 kali ganda. Jangan pakai kalkulator atau semata-mata logika manusia. Memahami firman perlu akal budi, saya mengerti. Tetapi nggak bisa kita membatasi firman ini hanya dengan pikiran kita. Terlalu kecil saudara. Sebab Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Bahkan apa yang mata kita nggak pernah lihat, telinga kita nggak pernah dengar, yang pikiran kita belum berani bayangkan atau yang sama sekali dalam saat teduh kita belum berani kita doakan, Tuhan sediakan bagi orang percaya. Itu maksudnya 30 kali ganda. Udah jangan jauh-jauh bilang 60 kali ganda. Nggak bisa dihitung itu, tak terhitung sama sekali, apalagi 100 kali lipat. 100 kali di kuadrat. Udah jangan coba-coba kita membatasi Tuhan. Sekarang kita baca. Saya kasih Anda poin-poin sederhana untuk supaya terjadi multiplikasi yang tidak terhingga. Apa peran kita? Ya, Tuhan itu nggak pernah suruh kita jadi Pinocchio atau boneka kayu
atau dimainkan dengan string atau dengan benang-benang, kiri kanan tidak punya kehendak bebas. Manusia itu punya pilihan. Tuhan juga tidak suruh kita menjadi orang yang hanya sekedar menerima, tidak berbuat apa-apa. Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, berarti kita ini co-pilotnya. Berarti ada peran. Nah, peran kita sekalipun sangat kecil, tak berarti di dalam pembuatan mujizat. Karena kita tahu bukan karena jasa kita, bahkan bukan karena iman kita. Semua karena anugerahnya. Tapi jangan pernah abaikan bagian Anda. Sebab bagian Anda itulah kerjasama Anda dengan Roh Kudus. Itu super indah. Karena itu yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita mengambil bagian dalam pekerjaannya. Nah, bagian kita agar multiplikasi tak terhingga ini terjadi. Apa? Nah, 1, 2, 3 saya kasih poin sederhana untuk Anda bisa selalu mengingat lagi besok-besok hari ya. Dicatat baik-baik ya. Ayat 4. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu, jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Belajar dari kegagalan tanah yang ke-1. Jenis yang pertama ini adalah pinggiran jalan alias aspal. Benih jatuh di sana, langsung dicaplok sama burung yang memakannya sampai habis. 1, tulis, ini peran kita. Jangan hampa iman. Firman jikalau tidak disambut tangan dengan iman, yang diuntungkan nanti setan. Firman dibagikan, itu tidak otomatis mengerjakan mujizat. Firman akan mencari hati yang mau percaya. Bahkan kita diselamatkan pun karena iman. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Seseorang dipenuhi Roh Kudus juga karena iman. Dia meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus. Dan dia yakin bahwa Bapa tidak akan memberikan kalajengking kalau kita minta roti. Tidak ada ayah dunia bahkan. Manusia jahat pun memberikan ikan. Bukan kalajengking jikalau anaknya minta makan. Ya, kita kepenuhan Roh Kudus itu juga karena iman. Nggak pernah namanya kepenuhan Roh Kudus itu kesurupan, karena Roh Kudus tidak pernah memaksa. Nah, setan itu pencuri. Dia membunuh, membinasakan. Dia memaksa kehendaknya. Ya kan? Tapi kalau Tuhan itu selalu tanya Anda dulu. Anda percaya? Mau nggak terima? Tuhan tidak pernah memaksa kehendaknya. Sekalipun mujizat Tuhan yang kerjakan, Tuhan akan mengulurkan tangan, mengajak kita percaya. Supaya waktu mujizat itu terjadi, ada peran Anda di sana. Sekalipun kecil, Anda bekerja sama dengan Roh Allah. Karena itu, jangan hampa iman. Pilihlah untuk percaya. Lebih baik seperti seorang pria di Perjanjian Baru yang berkata, Tuhan, ampuni aku yang tidak percaya ini. Aku percaya kepadamu. Loh, gimana sih dia barusan berkata dia nggak percaya, tapi dia minta tolong sama Tuhan supaya percaya. Mending iman kita itu struggling. Mending saya dalam percaya itu bergumul, nggak sempurna, daripada saya tidak percaya karena saya tidak mencoba. Daripada saya menyerah, belum apa-apa, sudah angkat tangan. Tuhan ajari kita untuk percaya. Sekalipun iman kita kecil, makanya standar Yesus itu dapat diraih oleh kita semua. Standarnya bukan gunung, tapi biji sesawi. Iman itu sekecil itu aja bisa memindahkan gunung. Tuhan ajari kita untuk tune hati kita itu selalu ke arah believing. Jangan sampai hatimu ditemukan oleh Tuhan dalam keadaan hampa iman. Karena imanlah yang akan menjadi pintu masuk kasih karunia. Jangan hampa iman. Kalau sampai hati kita seperti pinggir jalan aspal seperti itu, burung-burung setan akan datang dan memakan benih-benih itu sampai habis. Yang kedua, ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Ayat 5, di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Tipis tanah itu. Jadi tumbuh sih tumbuh, tapi sebentar saja mati. Karena tanahnya tidak cukup nutrisi. Yang kedua, kalau kita mau melihat multiplikasi tak terhingga, meskipun mujizat itu dari sisi Allah, peran kita apa? Jangan asal-asalan. Apapun yang Anda kerjakan, show commitment.
Jangan doa itu mut-mutan. Hari ini berdoa, besok enggak, lusa berdoa, lalu setelahnya tidak lagi. Alias bolong-bolong tuh saat teduh. If you do something, commit to it. Jangan asal-asalan, jangan tipis gitu loh komitmennya. Tanahnya tipis, sebentar kelihatan, sebentar enggak. Kerja juga sama, sekolah juga sama. Jikalau kita itu orang yang mut-mutan, atau orang yang tergantung perasaan, tidak berani komitmen dan bayar harga, Tuhan nggak bisa bawa jauh. Sekalipun mujizat nggak ada hubungannya sama kita. Gini loh, kalau terjadi mujizat dalam hidupmu atau promosi diberi, jangan pernah kita sombong dan berkata, itu karena aku rajin, karena aku berani bayar harganya, karena aku berani susah. Enggak, mujizat nggak ada hubungannya sama Anda dan saya. Itu diberikan gitu aja. Tapi Tuhan mencari kemitraan. Karena mujizat itu untuk Anda bukan. Allah mau Anda berperan. Bagian Anda sekalipun 100%-mu itu secuil saja di hadapan Allah. Penuhkan bagianmu. Jangan membolos apa yang menjadi porsi Anda di depan Tuhan. Show commitment. Kita memberikan komitmen kepada apapun yang kita kerjakan. Doa. Kalau kita mau membawa seseorang kenal Yesus, nggak bisa ditolak sekali langsung menyerah. Apalagi kalau itu adalah orang tua sendiri, papa contohnya. Kalau itu adalah suaminya atau anaknya. Komitmen, tekun, terus menerus. Jangan pernah asal-asalan. Orang asal-asalan itu akan mengalami kebaikan. Tapi sebentar saja, berkat apapun tidak tahan lama. Ya, nah sekarang lihat di ayat yang 7, jenis tanah yang ketiga. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Nah, tanah semak duri ini dua-dua ada. Gandum ada, lalang ada. Semak belukarnya di sana. Yang ketiga, jangan pelin-pelan. Jangan pelin-pelan. Tidak ada orang bisa melayani dua Tuhan. Engkau tidak bisa melayani Mamon dan Tuhan. Kalau mau layani Tuhan, ya layani Tuhan. Kalau mau layani setan, ya layani setan. Jangan pelin-pelan. Ntar mau sungguh-sungguh nih anak muda, lalu ketemu sama teman-temannya, dibilang fanatik gitu aja, peer pressure atau tekanan teman-teman sebaya, udah langsung goyah. Jangan pelin-pelan. Kalau jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Mending nggak jadi sama sekali. Karena orang yang suam kuku malah dimuntahkan dari mulut Tuhan. Ini kalau tanah yang ketiga ini tadi, ada gandum, ada lalang. Dibagikan di sana, ditaburi benih, tapi juga ada semak duri. Maunya gimana sih? Mau plin atau mau pelan? Mau upin atau ipin? Mau plin atau pelan? Kalau orang plin, pelan, pasti jatuh ke tangan setan. Karena kesungguhan adalah DNA kerajaan Allah. Keraguan, kebimbangan adalah DNA kerajaan neraka. Orang yang pelin-pelan sudah jelas siapa yang jadi tuan. You know, no decision is a decision. Ada orang tertentu put it off atau tunda-tunda untuk ikut Yesus. Tunda-tunda langkah ketaatan. Kalau yang belum dibaptis contohnya, nanti ajalah, someday. Udah banyak enggaknya karena besok hari, tomorrow akan lebih nggak ready. Orang yang mau berubah bilang, minggu depan aja. Minggu depan lebih susah. Dunia ini akan lebih kejam sama Anda kalau mau setia. Apa bedanya sekarang sama bulan depan? Bedanya sekarang lebih mudah berubah daripada bulan depan. Apalagi tahun depan. Jangan pelin-pelan lah. Kalau kita tahu itu kebenaran, lakukan. Jangan pelin-pelan. Kita harus tegas. Kalau enggak, kita akan jatuh dalam kedagingan. Ya, sekali lagi saya ulang. Pertama-tama, di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakan. Jangan hampa iman. Yang kedua, di tanah yang berbatu-batu tidak banyak tanahnya. Ada sih tanahnya, tapi sedikit. Nggak niat gitu loh kalau mau memberi pupuk. Kalau mau menanam sesuatu, tanahnya ala kadarnya. Karena itu nomor 2, jangan asal-asalan. Kalau kita mau lihat multiplikasi apapun yang kita kerjakan berhasil, sungguh-sungguh. Tekun di dalam Tuhan. Ya. Yang terakhir, di tengah semak duri, jatuhnya benih.
lalu makin besarlah semak itu. Mau semak atau mau gandum? Mau lalang atau gandum? Mau semak duri atau mau benih ilahi? Anda pilih. Jangan pelin-pelan hari ini. Make a strong decision. Kita harus tegas dengan diri sendiri. Amin. Ya. Maka niscaya kembali ke ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya adalah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, ayat 9, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dapatkah Anda mendengar suara Roh Kudus memberimu janji hari ini untuk kehidupanmu? Bahwa Anda akan termasuk golongan minimal 30 kali ganda, itu pun udah maksimal tak terbayangkan dalam kehidupan seorang manusia. Kalkulator hidupnya meledak, tidak bisa tampung angkanya. Yang saya maksud di sini bukanlah uang, dolar, moneter, bukan, saya bicara tentang kualitas ilahi yang Allah akan tambahkan dan lipat gandakan dalam kehidupanmu. Mujizat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan Anda tidak akan ditemukan oleh orang lain teorinya. Pelipat gandaan yang Allah akan segera tambahkan dalam kehidupanmu dan kehidupanku akan melampaui dan di luar pikiran manusia. Ujungnya kita hanya bisa komentar begini saja. Tuhanku demonstrasi kedaulatannya dalam kehidupan saya. Kita tidak bisa beritahu orang. Before and after-nya kelihatan. Tetapi reason-nya tersembunyi. Apa yang merupakan misteri dalam sukses dan berkat yang Allah akan beri dalam kehidupanmu, pertolongannya yang ajaib. Orang tidak bisa menemukan rumusnya. Terpaksa mereka geleng-geleng kepala dan berkata, aku menyerah, dan Anda pun ikut geleng bersama mereka dan berkata, haleluya. Kasusku hanya bisa dilabel satu. Allahku demonstrasi kedaulatan dalam hidupku. Kemenangan terjadi. What can you say? You cannot say anything but how great thou art, O Lord. Kita hanya bisa berkata satu hal aja, di luar itu no komentar. Ajaiblah Tuhan. Multiplikasi tak terhingga. 30 kali ganda. Lain kali aja. Kita bicara 60 kali ganda dan 100 kali ganda. Sekarang otaknya sudah mau meledak. 30-nya Tuhan aja, kita sudah nggak tahan. Asal Anda jangan hampa iman. Ingat ya, iman itu pilihan. I believe. Jangan asal-asalan. Kerja apapun, jangan biasa-biasa. Show commitment in your life. Kalau Anda mau pernikahan yang luar biasa, show commitment dalam hal kekudusan. Dan yang terakhir, jangan pelin-pelan. Sebentar Yesus, sebentar Tuhan, sebentar setan, sebentar Tuhan, sebentar mamon, sebentar Kristus. Sebentar kepahitan, sebentar mengampuni. Jangan pelin-pelan. Orang yang pelin-pelan sudah ikut setan kok. Karena pelin-pelan itu bukan milik Tuhan. Karena Yesus namanya tahu? Namanya bukan pelin-pelan, tapi ya dan amin. Itu Yesus. Kalau setan, pelin dan pelan. Kalau Tuhan, yes and amen. Katakan ya dan amin bagi setiap janji Tuhan. Siapa percaya akan mujizat dalam hidupnya? Bisa angkat tangan Tuhan yang lihat. Praise the Lord. Dengan iman saya lihat tangan-tangan terangkat di mana-mana. Giliranmu kan datang di bisnis Anda, di kesehatan rumah tangga Anda, dalam hidup dan masa depan Anda. Mujizat tak terhingga. On the way sedang datang. Dan dia tidak akan mengecewakan. Haleluya. Dan ulurkan tangan ke depan, bawa segala kebutuhan dan tantangan yang ada di depanmu kepadanya. Percayalah, God can. He will. And He is willing. Percayalah Tuhan sanggup, Tuhan mau, Tuhan mampu untuk menolongmu. Percayalah bahwa semua keadaan hidupmu, bahwa setiap kondisi yang kau hadapi, kehadapannya. Jesus, you are here. Yesus, kau menyampaikan firman-Mu dan sembuhkan umat-Mu. Kau sampaikan sabda-Mu dan membebaskan tawanan.
Kitab Mazmur mengatakan berulang-ulang, bangsa Israel dalam masalah ketika berada dalam perairan, gelombang menghanyutkan, mereka berseru dan Tuhan menenangkan badai itu. Ketika mereka berada di atas ranjang pesakitannya, akan mati dan meninggal dunia tanpa harapan lagi, Tuhan perpanjang usianya, memberi kehidupan, berkesinambungan dalam kasih setia. Ketika mereka tidak ada hujan, tanah kering kerontang, paceklik terjadi di tanah perjanjian, janji Tuhan menjadi gigit jari bagi umatnya yang hanya memandang dan berangan-angan belaka. Tapi karena mereka berbalik dari dosa mereka, minta ampun sama Tuhan yang telah mereka tinggalkan, Tuhan mendengar dari sorga dan membuka gudang airnya di sana di tingkap-tingkap langit dan mencurahkan hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim, dan mereka panen dan mereka menari-nari di hadapan Tuhannya dan mempersembahkan korban. Engkau adalah Allah yang dari dahulu tidak pernah berubah. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terulur, Kau yang tahu satu persatu. Mulut hamba-Mu tidak mampu sebut satu persatu apa yang Kau akan kerjakan dalam kehidupan mereka. Mungkin satu dua Kau beri bocoran untuk mengangkat iman yang lainnya, untuk menginspirasi mereka percaya. Tuhan taruh karunia iman secara rata seperti benih yang Kau tabur, petani sorgawi Yesus Kristus tercinta, taburkan dalam setiap hati yang tangannya terulur sekarang sebagai titik temu iman. Hati kami tidak akan hampa iman. Kami tidak akan asal-asalan percaya, kami tidak akan pelin-pelan lagi dan dalam doa apalagi. Dan kemudian nanti dalam kehidupan, dalam pekerjaan kami tidak akan asal-asalan atau pelin-pelan. Mulai hari ini kami akan jadi sungguh-sungguh. Kami berseru kepadamu, terima kasih Tuhan. Dengarkan Tuhan Yesus. Perform your miracles once again, I pray. My Jesus, whom I love, whom I serve. Siapa yang telah kulayani selama puluhan tahun ini, tak pernah sekalipun aku melihatmu gagal. Tuhan Yesus, bertemulah. Berjumpalah dengan setiap umatmu dalam kebutuhan dan dalam tantangan mereka, dalam visi mereka yang belum digenapi. Hamba minta dengan rendah hati, reveal thy greatness. Wahyukan kebesaran-Mu, tunjukkan kemuliaan-Mu seperti Musa minta di padang gurun. Tuhan, menolehlah kepada kami. Tunjukkan kemuliaan-Mu, show us your glory. Perform your miracles, I pray. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, adakan yang tidak ada, tumbuhkan yang kurang, nyalakan yang pudar sumbunya, bulu yang patah terkulai, sambungkan ya Bapa. Dengarkan doa hamba-Mu untuk umat-Mu. Hanya Engkaulah yang mampu. Miracles have got nothing to do with me. Mujizat tak ada hubungannya dengan kami. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengar, bukan dari YouTube live kami, dengar di administrasi sorgawi. Setiap doa yang masuk dialaskan nama Yesus, Tuhan Yesus. Come, send your Holy Spirit. Utuskan Roh Kudus-Mu. Hai Bapa yang Masyiko. Rapakasya. Ya paya sodadaya daya sadadabaya. Gigi seseorang ditambal sama Tuhan barusan. Bengkak di pipi Anda sebelah kiri. Gigi itu lubang sampai ke bawah. Tertutup sekarang oleh kuasa Tuhan. Mata seseorang sembuhkan sama Tuhan. Lazy eye. Matanya seperti lemas satu tanpa otot yang bisa ngangkat. Satu orang lagi matanya juling sekarang kembali normal. In Jesus name, dalam nama Yesus. Ada satu keluarga punya anak yang jadi beban. Saya bukan bicara tentang kebutuhan khusus. Anak ini bukan kebutuhan khusus. Dia bukan anak lagi, dia sudah besar, dia sudah umur 30-an. Tapi dia mengalami goncangan jiwa dahulu. Sebenarnya ada spirit roh yang masuk ke anak ini ketika suatu hari. Entah dia lakukan apa, suatu sore-sore roh itu masuk ke dalam dia. Aku usir roh itu pergi di dalam nama Yesus. Seperti Nebukadnezar Raja Babel itu. Yang menyombongkan hatinya lalu menjadi gila seperti sapi, seperti hewan buas kukunya.
menjadi panjang seperti binatang, namun kemudian setelah sekian tahun Tuhan menilik dia dan berbelas kasih, tiba-tiba waras, begitu aja, dan dikembalikan ke tahta. Aku ucapkan restorasi pemulihan terjadi saat ini. Orang yang punya gangguan jiwa itu sembuh. Mulai hari ini pulih sendiri. Dia berbenah diri, dan dia mulai berhubungan dengan orang luar lagi, dan mulai punya hubungan yang sehat, dan akan mulai masuk pekerjaan. Hai Bapak Ibu, kalau Anda mendengarkan itu anakmu, anak Anda akan normal kembali dan dia akan bekerja kembali. Bekerja di bidang usaha yang Anda tekuni, dia akan membantu. Makasih Tuhan, gudang seseorang selama sekali dijual tidak ada yang mau beli. Satu-satunya aset yang bisa menyelamatkan kondisimu saat ini yaitu gudang itu. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus sudah mengirim seseorang untuk membelinya karena orang itu juga butuh sama-sama anak Tuhan. Aku berdoa supaya ada nilai tengah yang disetujui, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, selalu win-win solusi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk bisnis dan pekerjaan setiap umat-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Multiplikasi tak terhingga mulai terjadi. Aku berdoa untuk titik balik. Hamba minta revival, dibangunkan kembali apa yang menurun, apa yang telah terpuruk. Tuhan Yesus berkati pekerjaan, berkati lumbung-lumbung-Mu di dalam nama Yesus.